Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Hari ini kita akan cerita nih mengenai sebuah dinasti keluarga paling terkenal di dunia. Siapa lagi kalau bukan keluarga Kim yang menguasai Korea Utara. Kita pasti udah sering denger ya nama pemimpinnya Korea Utara saat ini, yaitu Kim Jong Un, yang memang terkenal sadis dan mengerikan banget. Tapi tahu nggak sih, katanya nih ya, di masa pertama kali Korut ini berdiri, mereka tuh lebih maju loh daripada Korea Selatan. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. The Three Family of Kim. Jadi Korea Utara ini kan memang terkenal dengan 3 pemimpinnya ya yang berturut-turut. Nah, yang pertama yaitu adalah Kim Il Sung. Dia itu adalah pendiri dari Korea Utara. Nah, terus dilanjutin sama anaknya yaitu Kim Jong Il. Selanjutnya dilanjutkan lagi sama cucunya atau penguasa Korea Utara sampai dengan saat ini ya, yaitu Kim Jong Un. Kita bakal bahas satu-satu ya. Check it out. Kita mulai ceritanya dari sang pendiri Korea Utara ya, yaitu Kim Il Sung, generasi pertama nih ya dia. Kim Il Sung ini lahir di tahun 1912 di wilayah Myeongdae. Salah nggak tuh ya nyebutin namanya? Maaf ya kalau ada salah-salah spelling karena emang namanya susah-susah guys. Nah, Kim Il Sung ini lahir dengan nama Kim Song Ju. Jadi awalnya namanya Kim Song Ju ya. Dia itu lahir di wilayah Korea yang masih utuh. Nah, belum ada tuh Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi memang Korea ini lagi ada di bawah pendudukannya Jepang. Nah, Jepang ini kan emang terkenal sadis banget ya ketika menjajah Korea. Dia ini Jepang menerapkan sistem kerja paksa di mana orang-orang Jepang ini bikin orang Korea kerja sampai mati guys. Nah, akhirnya keluarganya Kim Song Ju ini mereka melarikan diri lah ke wilayah Manchuria namanya untuk menghindari kerja paksa ini. Wilayah ini tuh adanya di Tiongkok, tapi kayak perbatasan gitu loh antara Korea Utara dan Rusia. Tapi memang jatuhnya di wilayah Tiongkok. Nah, akhirnya Kim Song Ju ini menghabiskan masa kecilnya di sana. Dia ini sekolah SD, SMP di sana ya. Nah, semasa sekolah Kim Song Ju ini memang terkenal sebagai anak yang katanya tuh super jenius banget, pintar, dia juga aktif. Dia tuh kayak sering ikut gerakan anti Jepang, gerilyawan segala macem gitu ya. Karena ternyata menuruni bakat dari kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini walaupun seorang petani, mereka tuh juga aktivis yang vokal banget. Sampai akhirnya si Kim Song Ju ini direkrut lah oleh militer Uni Soviet buat dilatih menjadi militer khusus di Uni Soviet. Nah, jadi akhirnya dari situlah jiwa komunisnya Kim Song Ju ini terbentuk dan jadi kental juga pakem banget guys. Di tahun 1945 ini akhirnya kan Jepang tuh kalah ya di Perang Dunia II. Nah, akhirnya dia angkat kaki lah dari Korea dan Korea ini merdeka. Walaupun sebenarnya sih belum merdeka juga ya, karena kan Korea ini masih kayak dipengaruhi oleh 2 negara superpower ya, yaitu Uni Soviet dan juga Amerika. Nah, Korea bagian utara ini didukung oleh Uni Soviet, sedangkan yang bagian selatan oleh Amerika. Nah, kalau proses Korea Utara ini terbelah tuh kayaknya agak panjang ya buat diceritain. Kalau kalian mau tahu, komen aja ya, nanti aku bikin di video lainnya. Nah, singkat cerita, Uni Soviet ini menunjuklah Kim Song Ju buat jadi pemimpinnya Korea Utara. Karena memang Kim Song Ju itu kan punya kedekatan gitu ya dengan Uni Soviet dari kecil. Nah, setelah diangkat menjadi pemimpin Korea Utara, Kim Song Ju ini langsunglah mengganti namanya menjadi Kim Il Sung, yang artinya adalah Kim yang menjadi matahari. Benar-benar narsis banget ya guys. Tapi emang nih ya, para pemimpin Korea Utara tuh narsis banget. Mereka tuh kayak menganggap dirinya adalah dewa guys. Sebenarnya nih ya, ketika Kim Il Sung ini awal jadi pemimpinnya Korea Utara, dia tuh belum fasih loh berbahasa Korea. Karena kan dia emang hidupnya dari kecil itu di Cina dan di Uni Soviet ya. Tapi Uni Soviet ini berusaha banget buat naikin jasa-jasanya Kim Il Sung gitu ya, ketika jadi gerilyawan anti Jepang, supaya memang masyarakat Korea itu kayak simpatik sama mereka. Sampai nih ya,
Kim Il Sung ini diangkat jadi pahlawan nasional loh guys. Tuh, gelar pahlawan tuh kayaknya bisa dipesan ya di sana. Nah, selanjutnya Kim Il Sung ini untuk mengukuhkan kekuasaannya di Korea Utara, dia tuh bikin sistem pemerintahan tunggal di mana semua sistem pemerintahan tuh ada di tangan dia. Semua keputusan tuh diambil sama dia sendiri gitu ya. Bahkan Kim Il Sung ini bikin propaganda di media sosial gitu, di media massa, dan juga melalui barang-barang seni yang menunjukkan atau mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan guys. Jadi kayak bikin patung-patung yang harus disembah gitu sama masyarakatnya. Dan bukan cuma sampai di situ ya, Kim Il Sung ini juga bikin membentuk dinasti keluarga. Dia tuh kayak naruh anggota keluarganya di posisi-posisi penting di pemerintahan. Sampai akhirnya kayak kekuasaannya Kim Il Sung tuh tak terhingga, benar-benar dia tuh jadi powerful banget, dan dia pun akhirnya memberi gelar gitu pada dirinya sendiri sebagai presiden yang tak tergantikan dengan gelar The Eternal President atau presiden abadi. Selanjutnya nih, sang founding father atau Kim Il Sung ini dia tuh bikin sebuah ideologi untuk Korea Utara yang namanya ideologi Juse. Waktu bener nggak tuh ya bacanya, kayak Juse gitu ya, kayak semacam Pancasilanya gitu kalau di Korea Utara. Nah, ideologi Juse ini dia tuh prinsipnya menyatakan kalau negara itu harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, jadi kayak nggak butuh sama negara lain. Nah, ideologi inilah yang bikin Korea Utara tuh jadi tertutup banget dan mengisolasi dirinya dari dunia internasional. Nah, ada fakta unik ya, ternyata Kim Il Sung ini punya kedekatan loh dengan presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Karena di tahun 1965 Kim Il Sung ini pernah datang loh ke Indonesia buat ketemu sama Soekarno gitu ya. Dan Kim Il Sung ini sampai dikasih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia di bidang teknik. Karena menurut Soekarno ya, ketika itu perkembangan pembuatan mesin di Korea Utara itu pesat banget. Tapi katanya nih ya guys ya, di masa kepemimpinannya Kim Il Sung, Korea Utara itu memang secara ekonomi itu menanjak banget guys. Karena memang si Kim Il Sung ini katanya fokus banget ke pembangunan negaranya, dari mulai sektor pembangunan, pembuatan mesin, militerisasi. Dia juga katanya fokus banget di dunia pendidikan dan kesehatan, dan negara tuh menjamin hal tersebut. Sampai dibilang di masanya Kim Il Sung, Korea Utara tuh lebih maju daripada Korea Selatan. Bahkan katanya tuh jauh banget guys lebih majunya. Tapi memang balik lagi ya, Kim Il Sung ini kan bikin dinasti keluarga, dan hal tersebutlah yang emang bener-bener fatal banget. Karena kekuasaan yang kayaknya terlalu besar dan terlalu lama itu tuh gak baik guys. Dia tuh manusia bukan Tuhan. Pada Juli 1994, Kim Il Sung ini akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung, dan dia pun digantikan oleh anaknya Kim Jong Il yang naik menjadi pemimpin Korea Utara selanjutnya dengan gelar presiden yang terhormat. Nah, Kim Jong Il ini dari kecil guys emang udah didikte gitu sama ayahnya, udah diingetin terus, kamu ini nanti setelah dewasa akan menjadi pemimpin Korea Utara selanjutnya, akan menjadi pemimpin abadi gitu. Dan si Kim Jong Il ini sama seperti ayahnya, dia juga mendapatkan pendidikan di Uni Soviet kayak untuk mempertebal lagi gitu ya jiwa-jiwa komunisnya. Dan penyakit dinasti pun dimulai. Jadi ayahnya nih ya, atau sang pendiri Korea Utara, dia tuh kan emang punya pengalaman hidup yang luar biasa gitu ya, ditambah hidupnya juga penuh dengan perjuangan. Sedangkan anaknya ibaratnya kan hanya pewaris dinasti gitu ya, yang pastinya gak sekuat sang ayah. Ditambah memang anaknya ini kan dari kecil udah terbiasa hidup enak, namanya anak pemimpin terbesarnya Korea Utara kan ya. Nah, di masa ayahnya, Korea Utara ini juga emang gak pernah loh mengalami namanya krisis ekonomi gitu ya, karena kan emang dapat dukungan juga dari Uni Soviet. Nah, di masanya Kim Jong Il ini Uni Soviet runtuh guys ya, akhirnya gak ada dukungan lagi dong dari manapun. Dan ditambah lagi memang
gaya hidupnya Kim Jong Il dan keluarganya ini benar-benar konsumtif banget. Sampai puncaknya di sekitar tahun 1990-an ini Korea Utara itu mengalami krisis ekonomi yang super parah dan juga krisis kelaparan. Diperkirakan hampir 3 juta warga Korea Utara ini meninggal guys karena kelaparan. Di tengah krisis kelaparan yang melanda Korea Utara, kalau Kim Jong Il dan keluarganya sih ya adem ayem aja guys, tetap foya-foya. Bahkan dikabarkan ya ketika itu dia itu malah mengekspor ya begitu banyak coklat dari luar negeri buat anaknya guys. Gila banget ya. Belum sampai di situ, mereka juga tetap sering liburan bersama keluarganya ke luar negeri, bahkan ke Disneyland loh katanya. Padahal warga Korea Utara ini bener-bener kayak diisolasi ya, nggak boleh ke luar negeri. Nah, fun fact yang lebih bener-bener kayak boom banget ya, orang Korea Utara itu kan nggak boleh nonton film dari luar negeri ya, bener-bener nggak boleh, larangan berat, bisa dihukum mati. Sedangkan Kim Jong Il ini punya hobi di dunia perfilman dan dia ini jadi kolektor film dari berbagai negara. Kocak ya emang ini orang. Dan yang bikin makin geleng-geleng kepala, di tengah krisis ini Kim Jong Il itu menggunakan dana yang begitu besar buat bikin penelitian atau buat mengembangkan senjata nuklir di Korea Utara. Dan pada tahun 2011 Kim Jong Il ini meninggal dunia secara mendadak guys, kayak bener-bener tiba-tiba banget loh, karena serangan jantung. Dan dia pun digantikan oleh anak laki-lakinya yaitu Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang kayaknya paling kita kenal ya namanya Kim Jong Un. Dia adalah pemimpinnya Korea Utara yang dikenal paling sadis, kejam dan juga menakutkan. Nah, Kim Jong Un ini lahir di tahun 1984. Tapi ada yang bilang juga 1983 karena bener-bener nggak ada yang tahu loh sebenarnya lahirnya di mana aja tuh, nggak ada yang tahu, kayak emang dirahasiain. Nah, Kim Jong Un ini sebenarnya adalah anak terakhirnya Kim Jong Il, jadi dia tuh masih punya kakak laki-laki yaitu Kim Jong Nam. Nah, awalnya kakaknya inilah si Kim Jong Nam yang akan naik menggantikan ayahnya. Nah, tapi Kim Jong Nam ini ternyata sempat punya skandal ketika ayahnya masih hidup ya. Jadi dia tuh pergi ke luar negeri gitu ya dengan menggunakan paspor lain gitu, paspor palsu. Nah, katanya ayahnya ini Kim Jong Il marah besar, kayak kok lu nggak bangga gitu ya dengan paspor Korea Utara lo gitu. Akhirnya ya mungkin dia juga udah capek kali hidup di Korea Utara. Nah, ditambah katanya Kim Jong Nam ini juga jiwa komunisnya tuh kurang, katanya ada benih-benih liberal gitu di dalam dirinya. Sampai akhirnya sang adik lah yang naik menjadi pemimpin Korea Utara. Nah, Kim Jong Nam ini diasingkanlah ke luar negeri. Nah, sampai akhirnya di tahun 2017 Kim Jong Nam ini dibunuh guys di bandara Kuala Lumpur. Nah, katanya sih yang ngebunuh ya tak lain dan tak bukan adalah ya sang adik. Kim Jong Un ini dia itu melanjutkan lah program senjata nuklir yang memang dimulai di zaman ayahnya, bahkan dengan lebih intensif lagi guys. Dia juga secara rutin ya kayak melakukan uji coba menembakkan rudal itu ke wilayah perairannya Jepang loh ya. Nah, yang bikin agak mencengangkan ya guys, ternyata Kim Jong Un ini membunuh keluarga dari para ahli nuklir yang bantuin dia bikin bom nuklir itu guys. Jadi katanya untuk menjaga kerahasiaan dari senjata nuklir ini. Sedih banget gak sih ya, lu bantuin dia nih bikin senjata nuklir, terus keluarga lu tuh pada dibunuh-bunuhin, katanya supaya kerahasiaannya tuh tetap terjaga. Nah, meskipun dia tuh kayak dapat banyak banget kecaman dari dunia internasional, Kim Jong Un tuh benar-benar nggak peduli, dia tuh tetap jalan terus aja guys. Kim Jong Un ini dianggap melakukan banyak pelanggaran HAM berat, dan hal ini tuh disampaikan sama warga Korea Utara yang berhasil melarikan diri. Nah, hal tersebut ya kayak benar-benar bikin Kim Jong Un ini marah besar, sampai dia tuh katanya bikin sistem pengamanan yang super ketat dan super canggih banget akhirnya di penjara-penjara di negaranya ya, sampai dikatakan gak akan ada lagi warga Korea Utara yang bisa melarikan diri.
Anjir, serem banget nggak tuh guys ya. Dan warga Korea Utara yang berani membelot atau nggak patuh gitu ya sama peraturan yang dibikin sama Kim Jong Un bahkan dieksekusi mati di depan publik loh guys, supaya orang-orang tuh bisa lihat dan jadi nggak berani katanya. Nah, yang paling menghebohkan ya guys ya, di tahun 2013 Kim Jong Un ini mengeksekusi mati omnya sendiri atau adik dari ayahnya, ya ini Jang Song Tak. Nah, Jang Song Tak ini sebenarnya adalah orang paling berkuasa nomor 2 loh di Korea Utara. Tapi menurut Kim Jong Un, dia ini bikin fraksi untuk menggulingkan pemerintahannya. Nah, akhirnya Jang Song Tak ini ditangkap lah gitu ya, dan dia tuh dieksekusi secara sadis banget guys. Kabarnya ya, dia itu dilemparin ke 120 ekor anjing yang kelaparan dan digigitin guys, dimakan. Dan hal tersebut tuh diperlihatkan gitu ke 300 orang pemimpin Korea Utara supaya mereka tuh lihat, ini nih kalau lu macam-macam sama gue bakal kayak gini nih. Ya ampun, ngeri banget ya guys. Nah, si Kim Jong Un ini guys, dia juga pernah dong ya mengeksekusi 11 orang musisi Korea Utara. Jadi karena memang di Korea Utara tuh musisi tuh bener-bener diatur banget guys, lagunya tuh kudu gimana, jogetnya kudu gimana gitu ya. Katanya mereka ini menyalahi undang-undang dan mereka ini dieksekusi mati dengan menggunakan pesawat gitu guys, ditembakin pakai senjata mesin dari pesawat sampai katanya ya tubuhnya tuh udah nggak berbentuk lagi guys. Dan yang terbaru nih ya, di Oktober 2022 Kim Jong Un ini mengeksekusi 3 remaja di Korea Utara karena memang ketahuan mereka ini menyebarluaskan dan juga memperjualbelikan film-film Korea Selatan atau drakor guys. Ya kayak siapa sih yang gak suka drakor? Tapi di Korea Utara tuh ini kayak haram banget hukumnya guys. 3 orang remaja ini akhirnya dieksekusi dengan cara yang sama, ditembakin guys pakai senjata mesin. Ngeri banget, ampun. Kabarnya nih ya, Kim Jong Un ini saat ini udah berusaha gitu buat lebih diplomatis. Dia itu kayak udah mulai mau ketemu sama pemimpin negara lain walaupun bukan dari negara komunis. Dia juga udah ngebolehin wisatawan asing datang ke negaranya walaupun masih kayak diatur banget ya guys. Dan juga tetap kayak ngeri banget gak sih kalau kita tiba-tiba ke Korea Utara dan melakukan hal yang gak dia suka. Aduh, dapat hukuman, gila ngeri banget ya. Dari sepanjang kisah ini ya, kayak bersyukur banget gak sih komunis tuh udah gak ada di Indonesia. Dan kita semua kayaknya harus tetap menjaga ya supaya gak ada lagi benih-benih atau komunis yang tumbuh gitu di Indonesia. Karena kekuasaan yang terlalu besar dan juga terlalu lama yang mendewakan seseorang itu pasti gak bagus guys. Kita ini manusia, bukan Tuhan. Sekian kisah kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye-bye.